Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan saya Sinis Agustin dari program studi PGSD Universitas Trilogi dengan NIM 2111716. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan cara mengajar untuk memenuhi tugas mata kuliah micro-teaching dengan dosen pengampu Ibu Robiatul Munajah, SPD, MPD. Materi yang saya akan bahas yaitu kelas 3 mengenai tema 3 benda di sekitarku dengan subtema 2 wujud benda. Assalamualaikum, halo, selamat pagi anak-anak. Jika Miss menanyakan apa kabar hari ini, kalian jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa ya? Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa membawa berkah dan bermanfaat. Yuk sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Selanjutnya, Miss akan absen terlebih dahulu ya. Untuk nama yang dipanggil, harap acungkan tangan dan bilang hadir Miss, gitu ya. A few minutes later. Baik, sudah Miss absen semuanya ya. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir semua. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita ice breaking dulu biar tambah semangat nih pagi harinya. Ikutin Miss ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, simpan di paha, digulung-gulung sambil tertawa, haha, digulung-gulung sambil menangis, hihi. Naik sampai ke dagu, guguh, turun sampai ke perut, ngik. Buka lebar-lebar, buka, hentikan jari. Buka lebar-lebar, buka, kelingkan mata, ting. Ya, ikutin semua yuk, biar kita semangat pada hari ini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, simpan di paha. Digulung-gulung sambil tertawa, haha. Digulung-gulung sambil menangis, hihi. Naik sampai ke dagu, gugu, turun sampai ke perut, ngik. Buka lebar-lebar, buka, hentikan jari. Buka lebar-lebar, buka, kelingkan mata, ting. Yeay, tepuk tangan buat kita semua. Sekarang buka buku tematiknya ya anak-anak. Tema 3 wujud benda halaman 59 ya. Dan Miss mau Syakila yang membacakannya. Yang lain disimak ya. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Ayo kita pelajari bersama. Nah, wujud benda pasti memiliki wujud. Wujud benda dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, cair, dan gas. Yang dimana contohnya itu ada tas, buku, dan pensil, itu termasuk berwujud padat. Sedangkan minyak dan air itu berwujud cair. Dan gas hidrogen dalam balon itu termasuk berwujud gas. Nah, kalian masih pada ingat nggak? Sebelumnya di kelas 2 kita sudah mempelajari tentang wujud benda.
Tapi di kelas 3 ini kita akan mempelajarinya lagi secara lebih mendalam. Selanjutnya, kalian perhatikan gambar di bawahnya ya. Miss akan membacakannya. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak seperti cabai, minyak, kecap. Di sini ada gambar Dayu yang sedang membantu ibunya. Nah, siapa nih yang tahu? Sebutkan apa saja gambar dan beserta wujudnya. Ya, Arzan gimana? Ya, betul sekali Arzan. Benda padat yang ada di gambar tersebut ada panci, kompor, spatula, penggorengan, baskom, botol, teko. Nah, benda cairnya itu ada minyak, kecap, saus, cuka, dan yang benda gas itu berupa uap air dan gas untuk memasak. Coba kalian buka halaman selanjutnya. Disimak lagi ya anak-anak. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Coba kalian perhatikan jarak rumah Edo ke rumah nenek. Di sini jarak rumah Edo ke rumah nenek berjarak 5 km 300 meter. Atau yang bisa kita baca dengan 5 km lebih 300 meter. Lalu jarak rumah Edo ke kebun binatang berjarak 1523 meter. Nah, kalian ada yang tahu nggak? Kilometer dan meter ini disebut sebagai satuan apa? Ya, benar sekali kalian. Kilometer dan meter itu disebut sebagai satuan yang menyatakan jarak. Kalian masih pada ingat ya? Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari cara mengukur panjang benda dengan satuan sentimeter dan meter. Masih ingat kan kalian? Yes. Nah, sekarang kita akan mempelajari satuan yang menyatakan kilometer dan meter. Halo. Hai, halo. Masih pada semangat kan anak-anak? Sekarang kalian minum dulu deh, biar makin semangat. Nah, sekarang perhatikan lagi ya. Diketahui 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jadi, kalau ada 1 kilometer berarti 1000 meter. Ingat ya anak-anak? Tadi disebutkan bahwa jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5 km lebih 300 meter. Yang ditanyakan di sini, berapa jarak rumah nenek ke rumah Edo dalam satuan meter? Ada yang tahu tidak? Nah, jadi kita bisa tuliskan 5 km 300 meter sama dengan titik-titik meter. Di sini yang kita ubah dulu kilometernya menjadi satuan meter karena agar satuannya itu sama. Nah, tadi kan 1 kilometer sama dengan 1000 meter kan? Berarti kalau 5 kilometer sama dengan 5 dikali 1000 meter. Berapa ya hasilnya? Ya, betul Brian. Jadi hasilnya itu adalah 5000 meter. Kita bisa tuliskan 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan berapa ayo? Ya, betul Rara. Jadi hasilnya 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Seperti itu ya anak-anak. Nah, lalu jika jarak tempuh rumah Edo ke kebun binatang itu adalah 1523 meter, ada yang bisa menuliskan berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Ayo siapa? Ya, Clara boleh maju ke depan. Ya, betul sekali jawabannya. 1 kilometer lebih 520 meter. Caranya itu kita jabarin dulu. 1000 meter ditambah 520 meter. Nah, tadi kan 1000 meter kalau dijadikan kilometer itu menjadi hasilnya 1 kilometer.
Nah, untuk 500 meternya itu tidak perlu diubah karena satuannya sudah sama, yaitu meter. Miss mau bertanya nih kepada kalian semuanya, bagaimana jika yang ditanyakan meter diubah ke kilometer? Ada yang tahu? Nah, jadi gini, jika meter diubah ke kilometer, kita tidak bisa dengan mengkalikannya seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Tapi, kita bisa dengan membaginya 100. Misal, 4000 meter jika diubah ke kilometer, maka 4000 dibagi dengan 1000. Hasilnya yaitu 4 kilometer. Di dalam matematika, ada yang namanya tangga penjabaran untuk satuan jarak. Semuanya itu akan kalian pelajari di kelas selanjutnya untuk memperdalamnya. Bagaimana untuk sejauh ini, apa ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya kah? Alhamdulillah ya, kalau semua sudah pada paham. Nah, karena kalian sudah paham semuanya, untuk tugas di rumah, kalian kerjakan di halaman 65. Di situ ada 5 soal. Dan di halaman 66 ada 4 soal. Ditandai ya, dan jangan lupa untuk dikerjakan. Untuk penambah informasi, alat ukur itu bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Di sini ada yang tahu altimeter itu apa? Nah, altimeter itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Alat ini juga biasanya digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Biasanya juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita ucapkan Alhamdulillah. Miss senang kalian sangat interaktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Siang-siang pergi ke hutan, jangan lupa beli alpukat. Demikian pembelajaran hari ini disampaikan. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Selalu semangat untuk kalian semua dan tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Terima kasih dan sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan menyimak video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.